Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku seiman, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengaji bersama, mengaji kitab Al-Arba'un Ar-Ramadhaniyah, 40 hadis mengenai puasa Ramadan yang alhamdulillah telah Al-Faqir tulis menjelang bulan puasa tahun lalu. Semoga kajian ini walaupun tidak secara live ya karena keterbatasan waktu, semoga hadis-hadis yang akan kita baca ini dapat memberikan pencerahan kepada jiwa kita agar dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan lebih optimal lagi. Baiklah, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Di dalam riwayat lain, haji berada pada urutan terakhir. Muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu diibaratkan seperti bangunan. Dan sudah tentu bahwa bangunan itu tidak akan dapat berdiri kecuali ada pilar, ada tiang-tiang dan ada pondasi. Tanpa ada pondasi dan pilar, ya maka bangunan itu tidak akan pernah dapat berdiri. Nah, maka rukun yang pertama atau pilar yang pertama adalah bersaksi, asy-syahadah. Asy-syahadah itu bermakna al-iqrar, bersaksi, mengakui, meyakini apa yang kita ikrarkan, apa yang kita saksikan, apa yang kita yakini, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bersaksi, ya, asy-syahadah, ya, menyaksikan, ini mengandung makna melihat, ya. Tetapi melihat di sini bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan hati. Maka melihat dengan hati inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Dan keyakinan itu apabila dia sudah menguat, ya, maka diibaratkan seperti menyaksikan. Oleh sebab itu, ada seorang salihin ditanya seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Orang saleh tersebut ditanya, "Kaifa ta'budullaha wa anta la tarah?" Faqala,
"Lau lam arah ma 'abadtuhu." Dia ditanya, bagaimana Anda menyembah Allah padahal Anda tidak melihatnya? Orang soleh tersebut mengatakan, "Lau lam arah ma 'abadtuhu." Kalau aku tidak melihatnya, ya aku tidak akan menyembahnya. "Inni la arahu bi'aini ra'si walakinni arahu binuril iman." Aku memang tidak melihatnya dengan mata kepalaku ini, tetapi aku melihatnya dengan cahaya keimanan. Nah, maka melihat, ya, menyaksikan uluhiyah, menyaksikan risalah kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan hati. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membuka mata hati kita. Sebab apa? Sebab melihat yang sebenarnya itu adalah melihat dengan hati, bukan dengan mata. Dan buta yang sebenarnya itu adalah buta mata hati, bukan mata kepala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sesungguhnya yang buta itu bukan mata ini, tetapi yang buta itu adalah mata hati. Buta mata di dunia, orang masih boleh selamat di akhirat. Tapi kalau buta mata hati, tidak akan selamat. Ya, mungkin di dunia dia selamat, tetapi di akhirat tidak akan selamat. Nah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membuka mata hati kita. Ya, kemudian bersaksi, menyaksikan juga bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di sini juga kita dituntut untuk bersaksi. Padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Tetapi hati kita melihat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita dapat merasakan wujudnya. Hati kita dapat menyaksikan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita hidup di zaman yang sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi alhamdulillah Allah buka mata hati kita sehingga kita dapat melihat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita. Betapa banyak orang dulu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan matanya. Abu Jahal melihatnya, Abu Lahab melihatnya, orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu melihatnya, tetapi mereka melihat hanya fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Muhammad sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh Abdul Muttalib, oleh Abu Talib. Tetapi tidak melihat ada apa di balik Muhammad itu, yaitu apa? Rasulullah. Ya, fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dilihat dengan mata, tetapi kerasulan, kenabian tidak dapat dilihat kecuali oleh mata hati. Nah, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita untuk dapat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kita untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kenapa Allah mengutusnya? Untuk mengajarkan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah syair dikatakan, wa anta babullah wa ayyumri'in wafa min ghairi babika la yadkhulu. Engkau adalah pintu Allah. Barang siapa yang ingin masuk tidak melalui pintumu, maka dia tidak akan pernah dapat masuk. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kita dengan kata aqimus sholat. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Dan tiang itu harus tegak. Maka semua perintah di dalam Al-Quran itu selalu menggunakan aqimus sholat. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Tidak ada perintah if'alus sholat. Atau shollu, kerjakan sholat atau sholatlah. Tidak ada.
Selalu aqimus shalah. Tetapi di dalam konteks orang-orang munafikin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Apabila mereka berdiri kepada salat, mereka berdiri dengan keadaan malas. Fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang salat, Allah berfirman, "Wal muqiminas salat," dan orang-orang yang menegakkan salat. Nah, maka salat adalah tiang agama. Oleh sebab itu, satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah tanpa melalui perantara Jibril alaihi salam adalah salat. Sementara semua ibadah-ibadah kewajiban lainnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam semua kondisi dan situasi adalah salat. Di dalam perang, di dalam perjalanan, ketika sakit, kalau tidak mampu berdiri, duduk, kalau tidak mampu duduk, tidur, kalau tidak mampu menggerakkan badan, berkedip, kalau lisan ini tidak mampu membaca, cukup dengan hati, subhanallah. Tetapi berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya, itu kalau ada uzur, boleh ditinggalkan. Puasa memang wajib, tetapi jika orang tidak mampu, dia meninggalkannya. Ya. Haji wajib, rukun Islam, tetapi kalau dia tidak mampu, maka kewajibannya akan gugur. Zakat, kalau tidak punya harta, ya maka tidak wajib. Tetapi salat, ya dituntut di dalam segala kondisi, kecuali bagi wanita yang haid. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakat, membayar zakat. Zakat ini bermakna di dalam bahasa Arab at-tuhur, yaitu apa? Kesucian, dan an-nama wa ziyadah, ya, pertambahan. Artinya apa? Orang yang membayar zakat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan jiwa orang tersebut. Mensucikan jiwanya dari sifat kikir, dari sifat bakhil dan lain sebagainya. Kemudian mensucikan harta seseorang dari sesuatu yang mengotorinya. Mungkin ada harta kita yang tercampur dengan harta yang haram. Ada riba, syubhat yang mungkin secara tidak kita sengaja. Maka dengan berzakat, maka harta kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua makna zakat itu adalah an-nama, az-ziyadah, bertambah. Bahwa harta yang kita berikan itu tidak mengurangi harta yang kita miliki, ya, bahkan akan menambahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa setiap hari itu ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak ganti. Nah, ganti ini bisa di dunia dan di akhirat. Dan sudah pasti bahwa tidak ada cerita bahwa orang itu kehabisan harta karena berzakat atau karena membayar bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Sebaliknya, hartanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang dari sedekah. Kemudian yang keempat, rukun Islam yang keempat adalah haji. Haji adalah simbol penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah simbol kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika musim haji datang, orang-orang yang berhaji rela meninggalkan orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia kasihi, istrinya, anaknya, orang tuanya. Mereka tinggalkan semua, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ia rela mengorbankan harta yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun. Demi apa? Demi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam haji, kita merasakan bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama.
Tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Dan itu dilambangkan dengan pakaian ihram. Nah, maka haji adalah simbol penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan simbol kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi cinta kepada selainnya. Kemudian yang terakhir, rukun Islam yang terakhir, ya, di dalam hadis lain bahwa haji adalah rukun yang terakhir, ya. Tetapi yang penting adalah bahwa 5 ini adalah rukun Islam. Shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi berpuasa ini bertujuan untuk mensucikan diri kita dari syahwat. Karena yang mengekang roh kita, mengekang jiwa kita untuk berbuat ketaatan, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syahwat kita. Dan sumber daripada segala syahwat itu adalah perut. Kenapa? Karena perut ini memang harus diisi paling tidak 3 kali sehari, ya, atau 2 kali sehari. Nah, kalau syahwat perut sudah dapat dikendalikan, maka akan mudah mengendalikan yang lainnya. Tapi kalau syahwat perut masih orang belum dapat kendalikan, maka jangan harap dapat mengendalikan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kalau orang sudah dapat mengendalikan syahwatnya, maka rohnya akan terlepas dari kekangan materi. Kenapa? Karena syahwat ini sebenarnya adalah tuntutan materi. Makan, tuntutan perut. Minum, tuntutan jasad, dan seterusnya. Nah, maka puasa itu adalah sebuah upaya, ya, untuk kita meningkatkan kekuatan ruhaniyah, ya, sehingga ia terlepas dari kekangan jusmaniyah. Sehingga apabila roh kuat, maka dia akan bebas berbuat di dalam kebaikan, akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, seperti yang pernah kita sebutkan bahwa puasa adalah salah satu jalan untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diisyaratkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, la'allakum tattaqun, agar kalian sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka puasa adalah jalan menuju ketakwaan, jalan menuju derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan ini kita cukupkan dengan satu hadis. Insyaallah di hari-hari berikutnya sampai bulan Ramadan pun kita akan tetap melanjutkan kajian ini. Mungkin setiap hari kita akan membaca 1 atau 2 hadis insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.